Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Gustini, mahasiswa UT Bandung Pokjar Ciamis dengan NIM 857532424. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sistem pencernaan manusia untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktikum IPA SD. Adapun tujuan praktikum ini adalah dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Alat dan bahan yang digunakan adalah gambar sistem pencernaan dan alat tulis. Mari kita bahas masing-masing organ pencernaan beserta fungsinya. Berikut gambar organ-organ pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut, kelenjar ludah, kerongkongan, lambung, hati, kantung empedu, pankreas, usus halus, usus besar, rektum, dan yang terakhir adalah anus. Yang pertama adalah mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ini karena di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan pencernaan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil, sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase lalu akan menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap tubuh. Nah, enzim amilase direproduksi oleh kelenjar ludah. Selain itu, di mulut juga ada lidah yang akan mengaduk makanan, sehingga bisa bercampur dengan enzim amilase. Berikut gambar anatomi bagian-bagian mulut yang berperan pada sistem pencernaan. Yang pertama ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Organ pencernaan manusia yang kedua adalah tenggorokan dan kerongkongan. Tenggorokan atau paring merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke dalam kerongkongan. Makanan yang ditelan dari mulut kemudian masuk melalui tenggorokan, diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Berikut letak paring dan esofagus. Yang pertama adalah paring, esofagus. Sistem pencernaan pada manusia selanjutnya adalah lambung. Di lambung terjadi pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik di lambung terjadi saat makanan dihaluskan kembali oleh otot-otot lambung. Sementara itu, makanan akan mengalami pencernaan kimiawi karena dicerna oleh enzim dalam getah lambung. Getah lambung ini dihasilkan dari sel kelenjar dinding lambung. Bagian lambung. Yang pertama ada otot sphinkter atas untuk memecah makanan dari lambung kembali ke kerongkongan. Yang kedua ada pundus, berbentuk seperti kubah, letaknya di atas badan lambung. Yang ketiga ada kardiak, yaitu bagian lambung yang berhubungan dengan esofagus. Yang keempat ada otot sphinkter bawah, untuk memecah makanan dari lambung sembarangan masuk ke usus halus. Di sini ada badan lambung. Dan yang terakhir ada pilorus, yaitu terowongan yang menghubungkan lambung dengan usus halus. Jadi, secara keseluruhan fungsi lambung diantaranya untuk yang pertama mencerna protein, menyimpan makanan, dan mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di lambung karena adanya asam lambung. Organ pencernaan manusia selanjutnya adalah pankreas, hati, dan kantung empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Cairan empedu berwarna kuning kehijauan yang mengandung garam, kolesterol, dan lecitin. Cairan empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Jadi kantung empedu fungsinya menyalurkan empedu ke usus halus ya, kalau fungsi hati untuk menghasilkan empedu.
Nah, kalau pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam sehingga tidak melukai dinding usus halus. Di bawah ini gambar letak pankreas, hati, dan kantung empedu. Organ pencernaan manusia selanjutnya adalah usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Nah, usus halus bisa dibedakan lagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas. Lalu lanjut dicerna menggunakan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas, serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus itu sendiri. Berarti jejunum atau usus kosong dan ileum atau usus penyerapan sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat gizi sederhana. Makanya strukturnya dipenuhi villi atau jonjot usus yang berfungsi memperluas area penyerapan sari makanan. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi dan mengubahnya menjadi feses dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Nah, di usus besar terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama ada kolon, sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Yang kedua ada rektum, sebagai tempat penyimpanan feses sementara waktu. Rektum dan anus. Sebelum feses dikeluarkan dari tubuh melalui anus, feses akan disimpan terlebih dahulu di dalam rektum. Di rektum ini, sensor akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Jika feses dikeluarkan, anus akan berfungsi sebagai tempat untuk membuang feses atau zat sisa makanan tersebut. Kemudian, otot anus berfungsi menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya.